Pak Jokowi itu kepala negara itu. Mantan presiden. Mantan presiden loh. Gila digituin sama orang-orang ginian. Coba. Siapa tuh si Roy? Siapa tuh si Egy? Siapa tuh siapa Sanipar? Siapa lagi? Rismon. Yang cewek. Oh, Dokter Tifa. Siapa nih dia? Ada satu lagi kan? Siapa yang juga kan ada 5 tuh yang di kurang ajar sekali Pak Jokowi. Dia orang beragama, orang punya etika, tapi kok nggak sopan, nggak etika ya. Jadi ketahuan banget bahwa di kelompok ini memang betul-betul kelompok mengganggu negara. Jadi Pak Prabowo itu mau dipreteli. Cara mempreteli itu adalah hantam dulu Pak Jokowi. Karena dianggap di mata mereka Pak Jokowi masih berpengaruh. Ya. Hantam anaknya. Jadi mereka ini pakai teori pembusukan. Busukin dulu. Ya kalau Habibie bilang itu dibusukin dulu mereka. Apa perbuatan mereka, kegiatan mereka, apa pokok jangan dianggap bagus, jelek semua. Minta perlindungan. Ya, dia pikir Habib Rizik punya gigi, punya power. Di mata kita nggak ada powernya lagi. Jadi Rismon Sianipar yang salah satu penggerak narasi ijazah palsu Pak Jokowi itu, skripsi malah dia kan, bukan hanya ijazah, skripsi. Itu bersama dengan Jenderal Sunarko. Oh datang ya? Iya, Jenderal mengunjungi sowan ke markasnya Habib Rizik di Petamburan. Jadi datang ke Rizik Syihab ke markas Syariah di Petamburan. Terus kemudian Rizik mendukung upaya kedua gerakan ini. Jadi ini gerakan pemakzulan Gibran dengan gerakan pemfitnah penuduh ijazah palsu Jokowi itu bermuara ke Rizik Syihab. Nah, terus salah satu poinnya itu adalah Rizik pengen menambahkan lagi usulan tentang adili Jokowi. Jadi ini sudah cetowelo-welo ini anunya ini. Jadi bayangin itu. Jadi adili Jokowi katanya. Katanya tuh memang yang 8 poin itu, Kanjeng Norman, 8 poin forum Purnawirawan TNI kan ada 8 poin tuntutan itu. Tadinya 9 katanya. Kalau saya ngikuti bocor alus ya. 9 masukan dari belum enggak, maksudnya tadinya 9 terus dicoret. Yang nomor 9 itu adalah adili Jokowi. Jadi yang nomor 8 itu pemakzulan Gibran harus diganti. Yang 9 adili Jokowi. Nah, yang 9 itu dicoret katanya. Terus tapi oleh Rizik Syihab dimasukkan lagi adili Jokowi. Nah, saya pengen denger nih komentar Kanjeng Norman. Pripun? Ya, kalau saya melihat ya, kena suasana seperti ini, kenapa Jokowi sudah melapor ke polisi, ya, sampai yang namanya pengacara mereka pun juga gerah, sampai mengatakan kalau bisa nggak usah dicabutlah laporan itu, karena mereka tahu apa sanksinya itu nanti. Sanksi yang terjadi di kelompok ini, orang-orang yang membuat isu pembusukan. Nah, jadi kalau dia datang ke Habib Rizik itu memang jaringannya. Ya. Jadi seharusnya Pak Habib Rizik ini ngasih advice. Nanti kalau kamu ditahanan, ya kan, harus begini. Habib Rizik juga pernah ditahan ini masalahnya. Iya kan? Iya, betul. Pernah ditahan. Ini orang juga nggak kapok-kapoknya. Ya. Jadi memang sudah ketakutan. Jadi saya lihat si Sanipar ya siapa? Rismon Sianipar ya. Sampai itu berpegangan tangan. Oh iya, takut. Takut. Dia belum pernah pengalaman masuk penjara itu masalahnya. Belum pengalaman. Ya. Termasuk juga yang lain. Ya, kalau kita lihat si siapa? Si Egy udah pengalaman. Begitu dia Roy Suryo udah. Sudah. Egy ceritakan, dia ngomong, saya baru masuk 40 hari aja saya nangis bombay di situ. Begitu tidak enaknya di penjara. Nah, jadi minta perlindungan. Ya, dia pikir Habib Rizik punya gigi, punya power. Di mata kita nggak ada powernya lagi.
Apalagi organisasinya, itu udah organisasi terlarang. Ya. Yang dia membantu adalah Wahabi, HTI. Itu. Ya. Jadi pandangan saya, ya sudah nggak apa-apa kok. Dia sowan kemana aja nggak apa-apa. Ada yang komentar gini, Mas Norman. Ini calon narapidana sowan minta advice dari mantan narapidana. jadi itu. Tapi kan ini sebenarnya bukan hanya soal. Ini nyata loh, kalau begitu masuk penjara berkali-kali nyata. Ya, memang ya. Ada kasus yang masih ngegantung masalah cewek. Apa Rizik nih? Ya. Tunggu aja, kita tunggu aja. Bikin ulai kena lagi dia. Ya kan. Nah, terus juga selain Rismon Sianipar itu kan ada juga Jenderal Sunarko ya. Ini kan salah satu yang terlibat dalam forum petisi. Ikut dalam forum Purnawirawan TNI itu kan. Nah, itu juga jadi ini kayak muaranya ke Petamburan gitu. Iya. Bicaranya apa dia di situ kalau melihat? Ya sama itu ya, itu tuntutan adili Jokowi dari Rizik Sihab menegaskan itu gitu. Terus kemudian dikaitkan dengan ini sekalian adili nanti soal KM 50 gitu. Jadi suruh dibuka lagi. Bawa kemana-mana. Ya kan. Jadi tapi kan gini, kalau kita lihat ya, kan kemarin Pak Prabowo pidato di rapat paripurna kabinet, kan menyatakan salah satu poin yang menarik ya, kan Pak Prabowo nyinggung-nyinggung soal kegaduhan ijazah palsu itu, narasi ijazah palsu kan dia bilang, ini ijazah palsu nanti saya merembet ke dia gitu. Memang itu kan sinyal yang menarik itu. Memang iya. Jadi kan berarti kita tahu Pak Prabowo di sisi siapa gitu kan dalam kaitannya dengan ini. Jadi Pak Prabowo itu mau dipreteli. Cara mempreteli itu adalah hantam dulu Pak Jokowi. Karena dianggap di mata mereka Pak Jokowi masih berpengaruh. Ya. Hantam anaknya. Jadi mereka ini pakai teori pembusukan. Busukin dulu. Ya kalau Habib bilang itu dibusukin dulu mereka. Apa perbuatan mereka, kegiatan mereka, pokok jangan dianggap bagus. Jelek semua. Makanya PK punya jaringan. Ada jaringan podcastnya. Saya tahu podcastnya itu Rifki Harun. Nah, itu podcastnya. Terus Rimol. Saya pantau itu. Abraham Samad gitu ya. Abraham Samad. Terus satu lagi tuh si siapa yang Rocky Gerung. Iya, siapa lupa. Betul. Itu coba lihat. Jadi kalau mau mantap kegiatan mereka di podcastnya kita lihat. Ya mereka ke situ aja, larinya ke situ lagi. Apalagi saya Didu tuh itu. Nah sekarang lagi bikin lagi. Didu juga ikut itu di yang pertemuan dengan Rizik Sihab itu datang. Memang setali dua uang di situ. Reunian. Ya kan? Ya. Itu yang saya ini. Jadi nggak apa-apa. Bagi saya, maaf ngomong ya, bagi relawan-relawannya Jokowi itu udah nggak dianggap yang gitu-gituan. Ya kan? Udahlah, kita tahu. Kenapa? Kita dulu berhadapan dengan mereka semua. Berhadapan terutama dengan Habib Rizik. Dengan FPI-nya. Ya kan? Dengan kelompok Wahabinya. Ya, kita nggak akan pernah gentar. Ya, jadi ketahuan banget bahwa ini kelompok ini memang betul-betul kelompok mengganggu negara secara terang-terangan. Itu di pandangan saya ya. Ya, jadi saya minta juga pemerintah juga harus hati-hati. Nah terkait dengan tadi itu, Kanjeng Norman ya, soal respon Pak Jokowi ini kan. Ini kan Pak Jokowi beberapa hari lalu menyatakan kan, ijazah saya ini bukan objek penelitian ilmiah kan, mereka ini selalu dalihnya kan ini penelitian ilmiah gitu kan. Saya dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya. Itu kan ekspresi kemarahan orang Solo ya. Marahnya tuh seperti itu. Nah, Mas Norman, Kanjeng Norman ini kan ngikuti Pak Jokowi sejak beliau nyalon gubernur ya, Jakarta. Jadi udah cukup lama. Ya Anda tahu lah mungkin ya kedekatan saya dengan Pak Jokowi. Nah, itu gimana Anda melihat respon Pak Jokowi yang semacam itu ya belakangan. Jadi bukan hanya membawa ke ranah hukum, bukan hanya membawa ke polisi. Ini juga udah kita bahas sebelumnya. Ini belum pernah ada presidennya gitu ya. Pak Jokowi belum pernah melakukan hal itu. Yang kedua, ekspresi kemarahannya itu loh. Itu gimana Anda? Kalau ini udah keterlaluan. Jadi mereka ini menusuk hati sanubari langsung ke Pak Jokowi dan keluarganya.
jahatnya itu di situ. Ya. Pak Jokowi ini diam. Tapi kalau digituin pun juga, jangankan Pak Jokowi, relawannya pun juga nangis. Nangis dibuat saya aja, berkali-kali nangis. Kok Bapak nggak ngelawan? Ya kan? Tapi kali ini, karena kita lihat endingnya akan merembet kemana-mana. Pak Jokowi sudah baca itu. Wah, ini kalau nggak diselesaikan secara hukum, satu-satunya jalan adalah secara hukum diselesaikannya. Ya iyalah Pak Jokowi sendiri yang harus ngelapor. Ya kan? Nah, ini membuat kita lega. Ya, jadi kalau ada apa-apa lagi yang akan datang, relawan bisa bergerak semua, termasuk pengagum, termasuk pencinta Pak Jokowi, akan tidak tinggal diam gitu. Jadi apa yang dikatakan Pak Jokowi benar. Jadi ini adalah babak baru untuk menghadapi orang-orang seperti ini. Boleh kita berdemokrasi, boleh bebas. Tapi jangan seperti itu dong. Pak Jokowi itu kepala negara itu. Mantan presiden Loh, gila digituin sama orang-orang ginian. Coba. Siapa tuh si Roy? Siapa tuh si Egy? Siapa Sanipar? Siapa lagi? Rismon. Yang cewek. Oh, Dr. Tifa. Siapa nih dia? Ada satu lagi kan, siapa yang juga kan ada 5 tuh yang kurang ajar dilaporkan sekali oleh Pak Jokowi. Dia orang beragama, orang punya etika, tapi kok nggak sopan, nggak etika ya. Sudah orang udah ngalah kok masih digituin gitu. Siapa yang nggak marah? Begitu Pak Jokowi ngelapor ke polisi, semua rakyat mendukung, terutama pecinta-pecinta Pak Jokowi. Dan habis nih mereka. Saya berani taruh-taruhan, kejeblos semua nih mereka nih. Ya, rasain dia di penjara. Ya, nggak main-main. Apalagi namanya si Roy. Wah, ngomong atas nama ilmiah. Apanya ilmiah? Yang diteliti itu adalah ijazah melalui internet. Gimana mau ijazah melalui internet dibahas? Enggak, ini Kanjeng Norman ini pakai istilah yang sangat orang lama banget, internet. Iya. Kalau zaman dulu kan internet itu disebutnya internet. Iya, udah internet lah. Itu. Itu dibahas sama mereka. Mengucapkan ahli apa? Mereka ahli semua. Iya. Pokoknya ditelisik. Ditelisik, akhirnya nyerempet. Kenapa Jokowi sudah dibenci oleh mereka itu ya? Disusup-susupin terus. Ini yang terjadi. Nah itu. Iya. Nah terus kemudian ketika mereka sama-sama berkunjung ketemu Habib Rizik di Petamburan, itu justru menurut Kanjeng Norman itu tanda kepanikan ya dari pihak. Panik banget. Panik banget. Ya kan? Ke siapa lagi? Kenapa? Tahu? Tolong kalau gue mau masuk penjara di demo. Ya kan? Habib Rizik kan punya masa. Iya. Ke sana tuh arahnya itu. Meskipun belum tahu apakah masih ada real atau enggak masanya. Enggak ada lagi lah, udah dikit orangnya itu. Ya, jadi enggak, untuk saya ya, untuk kita saya nggak tahu di kelompok mereka. Di mata mereka Habib Rizik itu seperti apa, tapi di kelompok kami sudah selesai dia. Ya kan, silakan mau ngadu. Kalau bisa ngadu kemana lagi silakan. Ya, coba kita taruh-taruhan ya. Minggu-minggu ini kalau sudah ada yang dipanggil, ramai itu. Ya. Nah terus ini Kanjeng Norman ya, kalau terkait, saya ingin kembali ke soal Pak Jokowi itu ya kan, tadi sudah saya katakan bahwa ketika di pidatonya Pak Prabowo kemarin, kan dia bilang, wah ini nyeret-nyeret, jangan-jangan nanti ujung-ujungnya ke saya juga, ijazah saya dipersoalkan kan, artinya Pak Prabowo kan bersimpati dengan Pak Jokowi kan. Nah ini menarik karena sebelum itu atau saat ini juga masih ada narasi yang berkembang tentang ini terkait dengan mutasi anaknya Pak Tri. Iya. Kan anaknya Pak Tri dimutasi. Terus kemudian dipersepsikan, dinarasikan bahwa mutasi itu adalah intervensi geng Solo. Nah, kan istilahnya juga geng Solo loh itu. Pak Jokowi lah, Pak Jokowi CS. Terus kemudian mutasi itu nggak jadi.
dibatalkan. Itu artinya Pak Prabowo nggak nyaman dengan intervensi Pak Jokowi gitu. Jadi ini menandakan ada ketegangan lah antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Gimana Anda membaca narasi semacam itu? Ya, itu kan prediksi orang. Ada ketegangan antara Pak Prabowo dengan Jokowi, nggak ada masalah sih sebenarnya. Ya, jadi kalau urusan tentang mutasi itu apa, saya juga tidak mau gegabah ya. Itu urusan Panglima. Oke. Ya, urusan Presiden. Yang Presiden kan Pak Prabowo. Ya, kalau tiba-tiba nggak jadi, ya bisa terjadi. Kenapa tidak? Baru 4 bulan kok. Menjabat kan baru 4 bulan. Ya, tapi mutasinya kan baru cuma sehari. Apa? Mutasi, jadi keputusan pemutasian dibatalkan itu 1 hari setelah. Iya. Setelah diputuskan. Lalu dihubung-hubungin dengan Pak Tri kan gitu tuh. Iya. Ini gara-gara dimutasi dihubung-hubungin dengan Pak Tri. Belum tentu juga. Ini pandangan saya ya. Ya. Saya juga tidak mau gegabah ya menghadapi TNI ya. TNI itu organisasinya begini. Oke. Solid. Ya, kita jangan berprediksi aneh-aneh. Ya, jadi kalau ditanya ke orang Indonesia, organisasi yang paling hebat, siapa yang nomor 1? Pasti rakyat Indonesia mengatakan TNI. Rapi dia, jenjang kepangkatan, jenjang karir. Ya, jadi kalau kita mau coba-coba masuk ke dalam itu, repot lah kalau kita nggak paham. Ya. Termasuk Purnawirawan. Ya kan ada namanya, ada Persatuan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Kepolisian, ada PPABRI, ada Legiun Veteran. Nah, kalau yang kemarin itu di mana tuh tempatnya? Yang Forum Purnawirawan TNI itu. Ini sempalan. Ya kan? Dan itu kan mengatasnamakan Purnawirawan. Paham ya? Ya. Dan itu kan terkait dengan bahwa itu sempalan ya, bukti bahwa itu sempalan kan kemudian ada kontranya ya dari yang forum resmi, yang ada Pak Agung Gumelar, kemudian siapa nama Maijen Komarudin siapa ya lupa saya itu menyatakan kan. Terus kemudian Pak Wiranto konferensi pers kan menyatakan konferensi pers menyatakan mendukung Prabowo Gibran. Benar. Ya. Itu merespon itu ya, merespon Forum Purnawirawan TNI itu ya. Termasuk katanya Pak Hendro juga keseret-seret ke situ. Hampir menandatanganin itu yang kita dengar. Ya. Pak Hendro disodorkan. Tapi Pak Hendro nantak dulu lah, gampang itu. Ini dengar ceritanya kayak gitu sih. Ya kita nggak tahu persis lah gitu ya. Nah jadi nyata bahwa kelompok ini ada di tubuh kita sendiri di Indonesia ini, ada orang seperti itu. Setahu saya yang namanya TNI itu begitu dia jadi tentara, jadi polisi, ya karir hidupnya untuk bangsa dan negara sampai pensiun. Nah tiba-tiba kalau ada pernyataan seperti ini kan juga kita kaget. Apa iya? Ternyata mereka ini haus kekuasaan. Atau titipan. Ya, kenapa? Karena sama-sama Purnawirawan, Pak Prabowo ini Purnawirawan, masa kita nggak bisa ini? Sampaikan itu. Seharusnya sampaikan dulu. Jadi berembuk gitu. Untung ruginya kayak apa? Kalau ini kan jeblok jadinya nih. Pak Tri jadi jeblok. Nah itu. Udah nggak dihargai lagi Pak Tri. Ya kalau benar tanda tangan dengan kesadaran udah nggak dihargai masyarakat. Ya buktinya juga di grup-grup WA di UBAP itu jelek semua. Nah itu kan kalau nggak salah Pak Hendro bilang bahwa ini kan kalau kan dalam iklim demokrasi bagian dari kebebasan berpendapat ya. Kalau misalnya menyampaikan saran, usulan, yaitu sah-sah saja gitu. Tapi kalau nggak disetujui, jangan marah, jangan ngotot gitu loh. Memang siapa dia gitu. Di pemerintahan ini kan ada mekanismenya. Kalau ngusulin mau nyopot orang kan ada mekanismenya. Nah kalau mau nyopot Gibran ada mekanismenya. Salahnya apa? Ya karena kemana arahnya? Ya ke DPR. Ya, baru ke MPR. Ini kan enggak ujuk-ujuk main maksa. Memang jadi siapa? Kayak preman gitu. Akhirnya jadi kan merembet kemana-mana. Merembet ke Hercules, merembet kemana. Ya itu yang terjadi.
Sampai namanya saya lihat tuh Pak Gatot ribut dengan si Hercules. Si siapa lagi? Si siapa mantan gubernur? Setioso. Pak Setioso, ya. Iya. Kayak seperti itu. Jadi nggak jelas gitu yang saya lihat itu. Jadi saya anggap bahwa ini juga tidak boleh pembiaran, tapi dipantau ya. Jadi demokrasi kita ini sudah kebablasan. Suka-suka dia gitu. Ya kan. Padahal yang dia pegang di belakang dia itu adalah lembaga yang dihormatin. Purnawirawan ABRI. Ya kan. Itu nggak gampang. Bintang 2, bintang 3, bintang 4 ada di situ. Ya. Yang kita punya pandangan yang seperti ini orang udah hatam masalah negara. Hatam masalah kebangsaan. Hatam masalah Pancasila. Kok jadi konyol begini? Ya. Itu yang saya lihat. Nah itu. Dan itu kan sebagian dari forum Purnawirawan TNI itu, yang orang-orang yang terlibat di situ kan dulu di Pilpres Megang jabatan kok. pendukung Anies. Pendukung Anies. Sekarang juga pendukung Anies. Iya. Pendukung Anies. Ya kan. Mereka masih yakin bahwa Pak Anies ini satu saat akan jadi presiden. Saya bilang Anies ini udah masuk kotak. Prestasinya apa? Jadi gubernur juga nggak jelas di Jakarta. Masa 4 tahun, 5 tahun jadi gubernur hanya satu puskesmas yang bisa dia dirikan. Nyata loh nih. Apa yang diharapkan dari Anies? Ya kan. Dia ini kutu loncat Anies ini. Ya. Baru menyadari partai-partai lain ini. Ya, untung apa PKS kemarin yang nyalon dia tuh, yang nyalonin jadi presiden si Anies. Siapa lagi tuh? Nasdem. Ya. Satu lagi siapa itu? PKB. Iya. Untung. Sekarang jangan harap dia mau cari kendaraan lagi, dapat kendaraan itu. Ya kan? Udah tuh dia berani ngantem Prabowo. Sebenarnya dia sendiri berutang sama Prabowo. Jadi gubernur itu pakai uang Prabowo itu. Bayar dulu tuh. Ya kan? Nah, jadi ini teman-teman ini dicekokin dengan kelompok-kelompok ini. Nah, saya yakin bahwa ini adalah satu aliran baru ya. Apa namanya itu? Nah, itu yang dipegang oleh Anies sekarang ini. Nah, dan ini akan lanjut ini terus. Nah, kalau kembali ke soal tadi itu ya, forum Purnawirawan TNI yang misalnya ada sosok Pak Jenderal Sunarko itu yang datang ke tempat Rizik itu. Itu kenapa dia sekarang begitu kelihatan tampil lagi gitu ya, Mas Norman ya, karena kan dulu kan kalau nggak salah Pak Sunarko ini yang punya masalah dulu pernah kasus itu kan soal senjata. Ya kan, dianggap sebagai yang malah dikaitkan dengan tuduhan makar segala karena menyembunyikan senjata ya. Betul. Jadi kenapa dia tiba-tiba sekarang menjadi kayak sosok yang di depan lah gitu ya, sebagai ini mewakili purnawirawan gitu, seakan-akan untuk menyelamatkan Prabowo dari Gibran gitu. Kesannya kan begitu. Jadi itu yang nggak masuk tuh di ini Pak Prabowo di lembaga nggak masuk gitu, orang kayak gitu kan. Itu menghancurin Pak Prabowo sendiri. Menghancurin Pak Prabowo. Iya, orang sama-sama Kopassus. Mencelakakan. Menghancurkan citra Pak Prabowo sendiri. Benar, mencelakakan. Boleh lu jual-jual sama Pak Prabowo. Iya kan. Pak Prabowo udah milik bangsa Indonesia, sekarang milik rakyat pemilih. Nah, kalau misalnya kayak saya nggak tahu ya bagaimana sih sebenarnya Pak Jokowi itu merespon gencarnya serangan terhadap dirinya dan terhadap Gibran ya. Selain soal tadi ijazah kan responnya udah jelas tuh. Pak Jokowi kan responnya sudah kelihatan marah dan mengambil tindakan hukum. Nah, terkait dengan soal gerakan menggembosi Gibran ini, Pak Jokowi gimana cara melihat? Belum ikut campur. Kita belum ke sana. Biarlah nanti berjalan, biar masyarakat yang menilai. Ya. Karena ini masalahnya berlanjut. Karena kelompok ini nih, kelompok yang tadi yang ini, sempalan ini akan berlanjut. Ada saja nanti tema-tema yang dicari. Sekarang ijazah palsu. Besok lain lagi. Ya kan?
Tanggal berapa mereka mau demo tuh? Saya dengar tuh ada gitu, mau demo besar-besaran. Oke. Kayaknya minggu-minggu ini. Oke. Itu yang saya ini ya, dapat bocorannya itu. Biarin aja, nggak apa-apa.